warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riz dan juga partner saya Mas Shihab Adi Wijaya. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi sistem informasi dan pengolahan data dan monitoring butik My Outfit. Ya, di sini kami hanya menginput bukan. Mohon maaf, di sini kami hanya akan menjelaskan di bagian data barangnya aja, dikarenakan di dalam aplikasi kami tersebut hanya memakai data barangnya saja. Ya, jadi langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses bisnisnya. Di sini ada sistem. Ya, di sini juga ada admin. Admin di sini adalah yang bertugas mengolah data. Ya, di sini kita contohkan sebagai data barang. Yang pertama, kita memulai start, lalu selanjutnya itu mulai masuk ke aplikasi. Lalu untuk dari admin sendiri, dia tugasnya untuk mengelola data barang. Dan selanjutnya, kita buat decision, jika iya, maka dapat melihat list barang dan juga melihat data barang. Dan jika tidak, maka dapat edit data barang, hapus data barang, dan juga tambah data barang. Pada saat melihat list barang ini, list itu gimana ya kalau menjelaskan ya? Melihat list barang, jadi barangnya itu terdapat list, jadi si admin ini nanti dapat melihat list barang tersebut. Lalu selanjutnya melihat data barang. Melihat data barang itu ketika di tampilannya sendiri kan ada listnya, lalu ketika kita klik namanya, muncullah deskripsi lengkapnya atau data barangnya itu sendiri. Jadi si admin sendiri dapat melihat data barangnya. Lalu selanjutnya kita juga ada fitur edit, hapus, dan juga tambah. Edit sendiri ketika nanti contohnya ada salah satu barang, data barangnya itu ada kesalahan, jadi kita bisa mengedit data tersebut. Lalu selanjutnya ada hapus barang. Hapus barang sendiri ketika kita sudah tidak memerlukan data tersebut ya, kita bisa menghapus data tersebut karena admin di sini berwenang admin di sini berwenang untuk menghapus data barang. Lalu selanjutnya untuk tambah data barang. Jadi semisal kalau kita ada tambahan stok lagi, kita bisa menambahkan data barangnya itu sendiri, atau mungkin ada bukan hanya stok saja ya. Semisal kita habis aja data belanja. Kita belanja laptop misal, lalu kita bisa menambahkan data barangnya. Data barangnya itu sendiri nanti bisa kita tambahkan, lalu bisa kita kembali ke melihat data barang. Ketika kita melihat data barang, kita bisa melakukan cetak data sendiri. Di sini itu mengacu ke ekspor ke file PDF. Jadi belum ke Excel ataupun Word, tapi masih PDF. Lalu di sini ya, data ini bisa disebut sebagai message flow. Jadi cetak data yang dimaksud itu adalah data barang. Data barang dicetak adalah data yang dicetak dari cetak data, ya seperti itu. Lalu untuk menampilkan form kelola data barang sendiri, jadi gini, di sini kan ada decision itu ada iya. Jika sudah melakukan cetak data dan langsung iya, maka dia akan langsung finish. Nah, ketika dia tidak melakukan cetak data, maka akan tetap menampilkan form data kelola data barang, kelola data barang. Nah, kelola data barang sendiri kita bisa ke edit, hapus, maupun tambah. Untuk garis-garis seperti ini adalah mengacu ke sistemnya sendiri. Jadi mengelola data barang kan harus dari sistem ya. Terus untuk begitu juga dengan tambah data barang, hapus, edit, melihat data barang, dan juga list. Untuk cetak datanya sendiri dan menampilkan form keluar data barangnya juga sama. Lalu selanjutnya sudah itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Di sini saya akan saya serahkan kepada Mas Shihab Adi Wijaya. Silahkan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siapati Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi berframework Django dengan judul Sistem Informasi Pendataan dan Monitoring Butik My Outfit. Ya, dengan framework Django pastinya. Dan untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Database MySQL. Jadi untuk tabelnya yang saya butuhkan adalah tabel butik data barangnya yang terdiri dari ID sebagai primary key-nya, dan ID ini auto increment jadi langsung urut sendiri. Lalu nama barang, ada kategori, ada keterangan, lalu ada ukuran, lalu harga, lalu jumlah atau stok barang. Ini adalah tanggal ketika menginput. Lalu user ID ini adalah user yang menginput usernya ya. Lalu ini adalah selanjutnya kita buka projectnya ya. Untuk ini adalah project untuk Django, framework Django ya. Di sini saya memberi nama project yaitu data/butik. Nah, di sini ada 3 folder di dalam project data butik dan 1 file bernama manage.py. Dan ini adalah butik, ini sebagai startup-nya. Lalu data butik ini ya untuk induknya. Lalu di static ini saya gunakan untuk menyimpan bootstrap. Di sini jadi di dalam static nanti ada CSS dan ada JS-nya. Langsung saja untuk yang pertama, pembuatan yang pertama saya membuka file views.py di folder boutiques. Di sini di file views.py ini fungsinya adalah controller, semacam controller untuk proses CRUD dan ekspor PDF, lalu membentuk sebuah variabel ini. Saya jelaskan ya, yang pertama ini membentuk sebuah variabel, lalu ini adalah metode index. Fungsinya metode ini adalah untuk proses menampilkan list data butik. Lalu ada butik detail view untuk melihat detail dari suatu barang butik ya. Lalu di sini ada kelas butik grid view. Ini fungsinya untuk insert data barang butik, insert data butik atau tambah data butik. Lalu selanjutnya ada kelas edit butik edit view. Ini adalah untuk proses edit ya, edit data. Lalu ini ada kelas butik delete view. Di kelas butik delete view ini adalah proses untuk menghapus data butik. Dan yang terakhir kelas butik to PDF ini berfungsi untuk proses export to PDF ya. Lanjutnya kita beralih ke file urs.py di folder boutiques. Di sini adalah tempat untuk membuat root, atau di sini pad ya, membuat sebuah pad. Dan
saya jelaskan. Untuk yang pertama ini adalah path untuk membuat list untuk data barang, tempatnya ya, dalam artian tempat path untuk list data butik. Jadi ini adalah namanya nih, maksudnya kosong ini berarti ada di halaman utama. Lalu ini adalah indeks, ini adalah metode indeks yang ada di folder views ya. Jadi ini pada path ini nanti akan dikirim ke metode indeks untuk diproses. Selanjutnya adalah path ini adalah path tempat untuk detail view dari suatu barang atau suatu butik, data butik ya. Jadi ini namanya adalah butik, lalu int ini adalah primary key-nya, yaitu ID tadi yang bersifat auto increment, primary key dan auto increment. Lalu nanti diarahkan ke folder views.py di kelas butik detail view. Yang selanjutnya adalah path. Ini adalah path untuk insert atau tambah data butik. Jadi tempat ini adalah path-nya ya. Itu penamaannya butik/add. Dan ini adalah kelas butik grid view. Jadi nanti dikirim ke file views.py pada kelas butik grid view. Selanjutnya ini adalah path untuk edit ya, edit data butik atau data barang berupa butik. Di sini ini adalah namanya, yaitu butik/edit, slashnya selanjutnya ini adalah primary key, yaitu ID-nya. Lalu akan dikirimkan ke file views.py di kelas butik edit view. Selanjutnya ini adalah path untuk menghapus data barang berupa butik, data butik ya. Penamaan path-nya yaitu butik /delete butik delete ID-nya, yang nanti akan dikirimkan ke file views.py di kelas butik delete view. Dan yang terakhir ini adalah path untuk tempat create PDF atau export PDF atau print to PDF. Jadi namanya adalah butik /print/PDF ya, /PDF yang akan dikirimkan ke butik to PDF. Butik to PDF ini adalah kelas yang ada di file views.py. Lalu selanjutnya kita beralih ke files models.py di folder boutiques. Di sini adalah proses untuk migrate and migration database ke database yang jadi ini pembuatan tabel dan membuat tabel ya, bisa juga untuk membuat tabel
Nah, nantinya tabel tersebut akan dimigrate ke database dan hasilnya akan seperti ini tadi. Nah, saya jelaskan, ini adalah kelas butik. Di sini ada kategori choice. Ini adalah untuk membuat kategori. Di sini ada, dan di sini adalah singkatan. Lalu ini penjelasannya. Ini jadi untuk kategori tunik ditulis TNK, dress DRS, cardigan CRDN, lalu kemeja KMJ. Lalu selanjutnya ini adalah nama barang, bentuknya tipe data char field, varchar, lalu dengan panjangnya 50, not null. Lalu ini kategori, tipenya char field atau varchar, panjangnya 5. Lalu choice ini adalah pilihan dari ini tadi. Lalu selanjutnya adalah keterangan, bentuknya text field, ya, tipe data text jadi. Selanjutnya adalah ukuran sini tipe data varchar, lengthnya 50, not null. Lalu ada harga, tipe data float maksudnya. Lalu ada jumlah, tipe data integer. Lalu ada tanggal input, tipe data date time. Dan fungsi ini adalah untuk agar nanti tampilannya nanti pada saat ada formulirnya itu menunjukkan data hari ini. Maksudnya di tanggal input nanti masukkan inputannya langsung otomatis tanggal hari ini. Contohnya, jadi nanti pada saat mau menambah data tanggal input ini nanti otomatis sudah terisi yaitu tanggal sekarang, yaitu contohnya nantinya ada tanggal 21 Desember itu seperti itu, jadi jam 37. Lalu ini adalah user, ini sebagai foreign key ya, itu sekilas modelsnya. Sekarang beralih ke file utils.py. Nah, di sini adalah proses untuk konfirmasi bahwa data tersebut akan dijadikan PDF. Jadi jika tidak error, maka di sini akan aplikasinya dalam berhasil dan itu terbentuk file PDF. Jika error, maka muncul pesan error rendering PDF dengan status 400. Nah, selanjutnya ini ada base.html. Ini adalah sebagai induk dari semua template HTML ya. Jadi untuk CRUD nanti, CRUD create, read, update, delete itu nanti mempunyai semuanya akan mempunyai template sama yaitu di base HTML. Sini ini adalah titelnya yaitu Boutique My Outfit. Lalu ini adalah sini kayak penjelasan.
Nah, yang saya blok ini ada judul info oleh, itu diambil dari folder dari file views. Nah, yang hasilnya seperti ini. Jadi ini judul, berarti nanti isinya akan seperti ini. Lalu info akan seperti ini, info. Lalu ini oleh, maka akan isinya seperti ini, oleh. Ya. Nah, sekarang saya pindah ke file selanjutnya, file HTML. Ini template untuk menampilkan data. Ya, di sini ada template-nya untuk menampilkan data. Di sini terbukti datanya nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Ya, dan tabel tersebut berisi nomor, nama barang, kategori, opsi. Untuk nomor sendiri saya menggunakan for loop.counter. Ini otomatis ya, looping, dan looping tersebut dimulai dari angka 1. Kalau di Laravel itu loop iteration. Nah, kalau di Django itu memakai for loop.counter. Lalu ini nama barang, kategori, ini isinya ini, lalu opsi. Di opsi ini akan ada 2 link. Yang pertama link untuk edit barang, untuk edit barang butik. Lalu ini adalah hapus barang, untuk menghapus butik. Nah, yang di atas ini, di atas tabel ini ada 2 link juga, yaitu link tambah barang untuk menambah data butik, lalu link print PDF untuk export to PDF. Nah, dan ini di baris pertama ini adalah extend butik garing base.html. Ini jadi file index ini mengambil data dari file ini, mengambil data dari induknya. Selanjutnya ini adalah file btk_data_view.html. Ya. Di sini file ini adalah template untuk menampilkan detail dari suatu barang. Jadi di index itu ini yang saya blok ini. Jadi ketika nama barang tersebut saya klik, maka akan menuju ke file ini untuk melihat detail dari suatu barang tersebut. Dan detail-detail itu berisi yaitu nama barangnya, kategori, harga, keterangan, ukuran, dan stok. Lalu selanjutnya ini adalah file btk_add.html. Ini berfungsi, ini adalah template untuk form tambah. Ya. Jadi ini adalah form tambahnya. Lalu selanjutnya ini file btk_edit.html. Ini adalah file untuk formulir edit barang. Ya, jadi nanti tampilan edit barang itu ada di sini. Dan selanjutnya adalah btk_delete.html. Ini adalah template untuk konfirmasi untuk menghapus. Jadi pada saat ini kita balik ke indeks, jika kita klik ini hapus barang, link hapus barang, maka akan ditujukan ke halaman ini, maksudnya ke template ini.
Nama saya ini ya, ptk/delete html. Nanti ada peringatan. Apakah Anda yakin ingin menghapus barang? Lalu ini adalah nama barangnya. Lalu sini ada submit. Jika ya, maka berhasil dihapus. Ya. Dan yang terakhir adalah ini file btk_2_pdf.html. Ini adalah tampilan pada saat ekspor PDF. Jadi pada saat ini kita klik print PDF, maka hasil dari file PDF itu akan seperti ini. Ini dalam bentuk tabel ya. Ada nomor, ada nama barang, kategori, harga, dan keterangan. Dan untuk nomornya seperti biasa saya menggunakan for loop.counter. Kalau di Laravel seperti loop iteration. Jadi datanya, jadi untuk nilainya akan urut sendiri, dan ini dimulai dari 1 atau indeks ya, indeks 1. Lalu ini nama barangnya, ini kategori ya, ini TNK tunik, DRS dress, JN paddingan. Jika tidak, selain ini enggak, setelah datanya tidak ada seperti ini, maka kemeja. Lalu di sini adalah harga, ini harga, lalu keterangannya. Oke, ini sekilas pembuatan aplikasi dari framework Django dengan judul Sistem Informasi Pendataan dan Monitoring Boutique My Outfit. Ya, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi ini ke dalam web browser. Ya, yang pertama kita buka dulu terminalnya, atau CMD, bisa CMD atau PowerShell, tapi saya memakai CMD. Nah, seperti ini. Lalu klik manage.py run server untuk menjalankannya. Nah, jika sudah, langsung kita buka web browser. Di sini saya memakai Chrome. Untuk web browser selain bisa juga menggunakan Opera Mini atau Firefox, tapi di sini saya pakai Google Chrome ya. Saya ketik localhost 8000, enter. Ini adalah tampilan awalnya, yaitu tampilan list data barang butik. Ini ada listnya. Lalu untuk menampilkan detail suatu barang butik, kita klik nama barang tersebut, maka akan muncul deskripsi dari barang tersebut. Kita kembali. Selanjutnya kita proses penambahan barang. Yang pertama kita klik tambah barang, maka akan langsung menuju ke form tambah data barang butik. Kita isi datanya.
Jika sudah, klik submit, maka data tersebut akan tertambah atau berhasil menambahkan data. Selanjutnya untuk edit barang, kita klik edit barang, lalu kita edit data yang akan dirubah atau diedit ya. Jika sudah diedit, maka klik update. Maka ini berhasil diupdate datanya ya. Selanjutnya untuk hapus data, pilih data yang ingin dihapus ya. Contoh ini, klik hapus barang, maka akan muncul peringatan. Apakah Anda yakin ingin menghapus barang ini? Jika ya, klik ya, yakin. Maka data berhasil dihapus. Dan selanjutnya untuk ekspor ke PDF atau print menuju PDF, klik print PDF. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita download ya file PDF tersebut dengan cara klik download. Jadi saya ganti namanya ya. Jadi ini jika sudah, klik download, lalu kita buka, maka datanya seperti ini ya. Sekian demo aplikasi, sekian demo dari kami, demo aplikasi dan perancangannya dari kami. Bila ada kurang lebihnya, saya dan Rizka mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.